Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat berbakti kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dan sukacita Allah Bapa kiranya turun atas kita semua pada pagi hari ini, sehingga ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Saudara, sebelum saya ingin mengajak memuji Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan menyalakan lilin terlebih dahulu. Silakan Bapak Gembala. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Karena itu mari kita rayakan ibadah raya ini dengan menyerahkan pimpinannya kepada Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri, karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian damai sejahtera dan anugerah Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Hari ini kami bisa hadir dan masih ada di dalam dunia ini. Kami rindu mengucapkan syukur, kami rindu memuji-muji Tuhan, kami rindu berbakti kepadamu, dan kami mohon Tuhan supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau sendiri memberkati ibadah ini. Karena itu ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami semua Tuhan layak memuji Tuhan, kami layak memberi persembahan kepada Tuhan, kami layak untuk menjadi tempat bagi firman-Mu. Memberkati semua anak-anak-Mu yang melayani pagi hari ini. Dan karena itu Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan yang kuasa, dan segala kuasa yang tidak berkenan, yang bukan dari Engkau, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat kemurahan Allah turun dan memberi kami sukacita di dalam berbakti, memuji, dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk. Kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, saya ingin mengajak saudara membaca dulu terlebih dahulu di dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai yang ke-5. Mari saudara, kita bersama-sama berdiri menghormati firman Tuhan. Kita membaca ayat ini dengan baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. 2, 3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya.
Masuklah melalui gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari saudara, tetap kita berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan dengan membawa pujian, dan dengan segenap jiwa kita, segenap hati kita, kita memuji Tuhan. Nyanyikanlah pujian ini dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa kita. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku datang ke hadirat-Mu, ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Mari saudara, kita sembah Dia yang ada di tengah-tengah kita. Dialah yang telah menciptakan kita, Dialah yang telah memelihara kita, Dialah yang telah memberkati kita dengan segala kecukupan. Oh,
Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Saudara, di dalam Mazmur 100 ayat 2 tadi dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mengapa saudara kita harus datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita? Karena Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mari kita bersyukur saudaraku. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi katakan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Kita patut bersyukur ya saudara, karena memang Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua ayat, ada dua nasihat yang sangat indah yang Rasul Paulus berikan kepada jemaat di Efesus dan Tesalonika, yang di dalam Efesus 5 ayat 20 dan 1 Tesalonika 5 ayat 18 bunyinya, bersyukurlah senantiasa. Karena bulan ini adalah bulan bersyukur, bersyukurlah senantiasa. Ini adalah bicara soal waktu saudaraku, yaitu pagi, siang, petang, sampai malam kita senantiasa bersyukur. Dan yang dikatakan bersyukur yang kedua di dalam surat Tesalonika, bersyukur di dalam segala hal.
di dalam segala sesuatu. Ini berbicara tentang kondisi, saudaraku, yaitu kondisi pada saat kita sakit, pada saat kita sehat, pada saat kita untung, pada saat kita malang, pada saat kita bersuka cita maupun kita berduka cita, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus, seperti yang dirangkum syairnya di dalam pujian ini. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas segala rahmat-Mu. Terima kasih telah Kau berikan kecukupan padaku. Syukur buat kerja tiap hari dan mengasuh malamnya. Syukur buat sobat kekasih dan kebaikan-Mu semua. Syukur buat senang dan lara. Syukur buat senang dan lara, masa sehat dan lemah, untuk awan dan terang surya, untuk derita dan jaya. Syukur buat suka dan duka yang Kau beri setiap hari, dan firman-Mu indah mulia, terang bagi jalan kami. Untuk rumah tangga, kehangatan keluarga, persekutuan manis indah, karena Tuhan pelihara. Syukur untuk penghiburan, damai dalam jua, buat harapan hari ini, besok dan selamanya. Syukur buat senang dan lara. Syukur buat senang dan lara, masa sehat dan lemah, untuk awan dan terang surya, untuk derita dan jaya. Syukur buat suka dan duka yang Kau beri setiap hari, dan firman-Mu indah mulia, terang bagi jalan kami. Biarlah rasa syukur itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita kepada Tuhan, baik itu senang, baik itu susah, baik itu sakit ataupun sehat.
karena Tuhan selalu beserta kita. Mari kita ulangi 2 bait saja, dan setelah itu saya mempersilakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Syukur buat senang dan lara. Syukur buat senang dan lara, masa sehat dan lemah, untuk awan dan terang surya, untuk derita dan jaya. Syukur buat suka dan duka yang Kau beri. Jalan kami dan firman-Mu dan firman indahmu terang bagi jalan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena Engkaulah Allah kami yang terus menyertai kehidupan kami. Engkaulah Allah kami yang menjadi terang bagi hidup kami. Saat kami ada di dalam kegelapan, Engkaulah cahaya terang yang telah Engkau berikan kepada kami Bapa, sehingga kami boleh menemukan jalan. Kami pun boleh terus bersyukur kepada Tuhan, karena Allah kami adalah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Engkau dekat kepada kami Tuhan, Engkau ada di hati kami, Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami, sehingga apapun yang kami lalui, Tuhan senantiasa menopang kami. Terpujilah akan nama-Mu Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Engkau akan senantiasa menolong kami, biarlah firman-Mu pagi hari ini, firman yang boleh akan mengajar kami, menegur kami, memberikan semangat kepada kami. Biarlah semuanya itu boleh kami lakukan, kami dengarkan, dan kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus kami boleh melakukannya. Kami sungguh mengucap syukur dan kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sudah duduk ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, semuanya sehat dan baik ya, dan penuh damai sejahtera. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah mengucap syukur. Saudara, minggu yang lalu kami pulang dari gereja, sorenya ada KPP, Seninnya pagi masih baik-baik saja, tetapi Senin sore anak kami sakit. Dia merasa lemas dan dia mulai muntah-muntah. Selasa kami lihat suhunya 37,5. Dia terus muntah-muntah sampai malam hari. Tetapi di pertengahan muntah itu saya ngobrol sama Pak Vinus menanggapinya, anak itu bisa tertawa. Padahal dia dalam keadaan muntah, cuma kami terus duduk di dekat kamar mandi supaya tidak jauh kalau muntah. Itu dia bisa tertawa, dia bisa tersenyum. Akhirnya saya mengatakan, ya, hati yang gembira obat, bergembira.
Terus dia menghafalkan ayat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia mendapatkan kekuatan. Dia mendapatkan kekuatan. Dan waktu sudah malam 10:30 saya baru ingat, oh dibelikan ini Pak, saya bilang. Dan gimana, saya mau cari di mana sudah jam segini. Tapi Eldanya pun juga nggak mau ditinggal oleh papanya. Sehingga ya udah, kami cuma siapin Oralit, kami siapin minuman yang banyak supaya tidak kehilangan cairan. Saudaraku, dan hari berikutnya pun sudah ceria, sudah sembuh. Tuhan menolong. Saudara, bersyukur, mengucap syukur itu dapat diekspresikan dengan kita memang mengucap syukur kepada Allah dengan doa, atau kita memang mengatakan sesuatu yang baik dengan mengingat janji-janji Tuhan, dengan kita senyum, dengan kita memuji Tuhan, itu dapat mengekspresikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Saudaraku, saat dalam keadaan baik, mungkin bersyukur itu mudah, ya. Kita bersyukur mudah. Tetapi kalau kita dalam keadaan sakit, ada dalam masalah, masih bisakah kita bersyukur? Kita seringkali dari kecil kita diajarkan untuk saat kita diberi, kita berterima kasih. Mungkin kalau itu pemberian hadiah yang dikemas, dikado, dibungkus, kita pun sudah mengatakan terima kasih terlebih dahulu, padahal kita tidak tahu isinya. Isinya apa? Ya kalau itu berguna bagi kita. Isinya apa? Ya kalau itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi terima kasih itu sudah kita berikan. Terima kasih, tetapi kita tidak tahu apa ini isinya, belum tahu ini apa isinya. Saudaraku, begitu juga kehidupan kita seharusnya lah kita mengucap syukur. Jikalau kita diberi, kita belum tahu apa yang kita terima, itu apa yang kita harapkan, apakah itu yang kita harapkan, itu aja kita sudah berterima kasih. Apalagi kita tahu persis bahwa Allah itu selalu melakukan yang terbaik buat kita. Dia menjamin kebaikan, bahwa di sana nanti ada kebaikan, ada harapan yang bisa kita buktikan, yang bisa kita raih. Mampukah kita bersyukur? Saudaraku, mungkin itu dikemas sedemikian rupa oleh Tuhan. Hadiah itu dikemas sedemikian rupa oleh Tuhan. Mungkin di dalamnya itu, kalau kita melihat ada orang yang berulang tahun dikasih hadiah seperti apa, kalau dibuka langsung ninju dia, sesuatu yang mungkin tidak berguna, ataupun malah mengagetkan, ataupun malah menyakitkan. Tetapi sudah kita mengucapkan terima kasih. Saudaraku, kita akan melihat seorang ibu janda yang mengucap syukur kepada Tuhan. Kita lihat bersama-sama di dalam kitab Lukas 2 ayat 36 sampai 40. Lukas 2 ayat 36 sampai 40. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah
dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Hana itu seorang nabi perempuan atau disebut Nabiah, anak Fanuel dari suku Aser. Hana itu artinya penuh anugerah. Penuh anugerah. Hana itu orang yang sudah lansia, lanjut umurnya 84 tahun. Dia mempunyai suami, tapi hidup bersama suaminya hanya 7 tahun. Kalau dia menikah umur 16, maka hanya 7 tahun kemudian dia bersama suaminya. Selepas itu dia menjanda. Saudaraku, mungkin di antara kita pun ada janda di tengah-tengah kita yang sudah ditinggal suaminya. Saudara, Hana seorang janda yang sudah lanjut umur. Di dalam kehidupan orang Yahudi, janda itu nomor 2, kurang dihargai. Janda itu nomor 2, karena kalau toh bekerja, mereka pun tidak dapat maksimal. Keberadaan seorang janda itu tertindas dan terasing. Hidup sebagai janda itu kehilangan banyak hal, bahkan kehilangan hidupnya. Karena apa? Penghasilan untuk kehidupan sehari-hari bertumpu kepada suaminya, tetapi suaminya meninggal. Seorang janda di masyarakat tidak mendapatkan tunjangan hidup, harus terus mencari makan sehari-hari untuk dirinya sendiri. Kita ingat janda Naomi, Rut dan Orpa. Waktu Boas memanen gandumnya, Boas meminta seluruh orang yang memanen gandum itu menyisakan di belakangnya supaya bisa diambil oleh janda, oleh Rut. Semua orang tidak hanya memberi, tetapi ayo bekerja, ambil sisa dari panenan gandum yang ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi dengan keadaan yang tidak baik itu, Hana mengucap syukur kepada Allah. Bagaimana Hana bisa melakukan itu? Padahal hidupnya dia sudah seorang janda, tidak punya anak, dia sendirian, dia kehilangan penghasilan dari suaminya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi tugasnya tidak pernah berhenti dia lakukan. Karena dikatakan di sini bahwa Hana itu terus ada, tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berfokus kepada Allah, itulah hidupnya Hana. Saudara, bersyukur itu tanda hidup di dalam Allah. Tandanya orang mau hidup di dalam Allah adalah bersyukur. Penderitaannya, kemiskinannya, kerentanannya tidak menjadi fokus hidupnya. Jikalau penderitaannya, kemiskinannya, kerentanannya itu menjadikan fokus hidupnya, tentu dia akan sering mengeluh,
dan mengeluh. Tetapi tidak, Hana tahu jika dia fokus kepada hal-hal yang fana itu, dia tidak akan bisa mengucap syukur. Hana tahu persis jikalau dia hanya fokus kepada hal yang fana dan yang tidak kekal, hanya akan mendatangkan keluhan. Jika keluhan itu terus-menerus diucapkan, maka akan menimbulkan sakit penyakit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Hana bukannya tidak mau, Hana tidak mau fokus kepada hal yang lahiriah. Hana tidak mau fokus kepada hal yang fana, yang bisa ditinggalkan sewaktu-waktu, tetapi fokusnya kepada Allah. Saudaraku, bukankah firman Tuhan mengatakan juga, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Saudara, Hana mau berfokus kepada Allah yang kekal, Allah yang tidak bisa hancur oleh tangan manusia, Allah yang adalah firman Allah yang menjadi manusia. Bukti dari fokus Hana kepada Allah, tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa, di mana umur yang sudah lanjut usia, tetapi dia masih mampu berpuasa, dia masih mampu berdoa, dia masih mau melakukan untuk terus ada di bait Allah. Karena dia tahu persis hanya Allah itulah yang tidak bisa fana. Hanya Allah itulah yang akan mengantarkan dia kepada kekekalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, fokus kepada Tuhan menjadikan Hana peka akan suara Tuhan. Menjadikan Hana peka akan suara Tuhan, sehingga dia selalu mendapatkan kekuatan baru untuk mengucap syukur. Saudara, Hana mengucap syukur kepada Tuhan. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ. Kemana? Ke bait Allah Yerusalem. Waktu Yesus berumur 8 hari, dia dibawa ke Yerusalem. Dia dibawa ke bait Allah. Dan Hana datang ke situ. Dia mengucap syukur bertemu dengan Yesus yang sudah dinubuatkan bertahun-tahun lamanya. Bertemu dengan Yesus walaupun mungkin Yesus itu berupa bayi yang lemah, tetapi dia tahu persis Yesus itu yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh tangan manusia. Walaupun dia mungkin mati di atas kayu salib, tetapi dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Tidak bisa, tidak mampu dihancurkan oleh tangan manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus membawa pembebasan. Kehadiran Yesus mengangkat orang-orang yang lemah dan hina menjadi berharga, menumbuhkan pengharapan akan adanya masa depan keselamatan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah perjumpaan kita dengan Yesus pun menjadikan kita lebih berharga, lebih mulia, lebih menunjukkan kepada kita jaminan hidup kekal, bahwa dalam perjumpaan kita dengan Yesus itu memberikan kita untuk kita tetap fokus kepada kekekalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup Hana hanya 7 tahun bersama suaminya. Itu pasti diisi dengan terus bersyukur kepada Tuhan. Umur yang hanya 7 tahun bersama suaminya tentunya tidak lebih buruk dengan pasangan pernikahan yang mungkin berumur emas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Hana mampu mengucap syukur
di dalam kehidupannya. Dia tetap hidup di dalam Allah. Saudaraku, pergumulan orang tua lanjut usia itu merasa tidak dapat berbuat apa-apa, merasa tidak berguna, menjadi beban bagi keluarga, sehingga menyebabkan kelemahan fisik dan psikis. Tetapi Hana tidak menghiraukan semuanya itu. Hana tidak berfokus kepada hal yang lahiriah seperti itu. Dia tetap mau menjadi orang yang berguna, sehingga dia setiap hari berdoa. Berdoa untuk kelepasan Yerusalem, berdoa untuk keselamatan bangsanya, berdoa dan berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Hana mempercayai Allah dan tahu bahwa selama hidupnya dia tidak pernah lepas dari Allah, sehingga yang terjadi dalam hidupnya dia tetap mengucap syukur. Tentu wajah Hana itu wajah yang begitu penuh sukacita, orang yang penuh syukur, orang yang bersukacita, orang yang terus bersemangat, orang yang terus mau untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, jika kita berpikir tentang Allah sebagai Bapa, kita pun akan yakin bahwa tangan seorang bapa tidak akan pernah menimbulkan air mata yang tidak perlu bagi anaknya. Dia tahu persis dia tidak akan menimbulkan air mata di hidup kita. Tanpa air mata itu tidak ada gunanya. Saudaraku, mungkin kita menangis saat ini, masalah yang terjadi di hidup kita. Tetapi Tuhan baru mengerjakan sesuatu untuk kebaikan. Pastinya tangisan itu akan berakhir, tangisan itu akan berlalu dan digantikan dengan sorak-sorai. Sehingga yakinlah bahwa saat engkau ada di dalam air mata duka saat ini, harapkan sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan, yang akan membuatmu bersukacita, itu ada di depanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus mempercayai bahwa saat kita mengucap syukur, kita menerima kekuatan. Saat kita bersyukur, kita menerima kekuatan dari Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-15b, di sana Paulus saat melihat orang-orang Roma, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita bersyukur, saat kita menghadapi apapun juga, saat kita mengucap syukur, maka kita akan menjadi kuat kembali. Kita akan menjadi kuat kembali. Tetapi jika saat kita menderita, saat kita ada di dalam masalah, saat kita ada di tengah-tengah masalah, kita terus-menerus mengeluh, maka kelemahan itu, maka kita akan menjadi lemah dan lemah. Akan lebih menjadi berkecil hati. Tetapi saat kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa tidak ada penderitaan yang abadi. Kita tahu tidak ada kebahagiaan yang abadi di dunia ini, kecuali bagi orang yang pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur akan merasakan kebahagiaan seumur hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesaya 38 ayat 18,
sampai 19. Di sana dikatakan, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Saudaraku, dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur, karena orang mati memang sudah stop di situ, tidak dapat bersyukur. Saudaraku, tetapi orang hidup itu yang dapat mengucap syukur. Saat kita hidup, berarti kita harus mengucap syukur. Ingat, saat kita tidak mampu mengucap syukur, hati-hati. Berarti walaupun kita tidak mati secara jasmani, hati-hati, mungkin iman kita mulai mati. Bangkitkan lagi, hidupkan lagi dengan kita bersyukur kepada Allah. Dikarenakan mengucap syukur itu hanyalah orang yang hidup. Orang yang hidup yang mampu mengucap syukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud mengatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Tindasan tidak berharga ataupun keterasingan, kesepian, mampukah itu membawa kita untuk mengucap syukur kepada Allah? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Hana mengucap syukur kepada Allah karena Yesus, serta berbicara tentang Yesus, sehingga hidupnya pasti fokusnya kepada Yesus yang adalah Allah. Sehingga yang dia ucapkan hanyalah Yesus. Dia pun menceritakan itu kepada orang-orang di situ pun tentang anak itu, yaitu Yesus. Saudaraku, karena memang tanpa Yesus tidak ada kehidupan yang sejati. Tanpa Yesus tidak akan ada kehidupan kekal. Saudara, mengucap syukurlah. Masalah yang begitu berat, jika kita mampu bersyukur, maka kekuatan itu akan diberikan Tuhan atas kita semuanya. Saudara, jikalau kita mengucap syukur untuk bangsa kita, bukankah kita pun akan mengeluarkan kata-kata yang baik bagi bangsa ini? Walaupun mungkin ada di tengah-tengah wabah virus pandemi, virus corona ini, tetapi katakan sesuatu yang baik bagi bangsa ini. Katakan sesuatu yang baik. Saat itulah kamu bersyukur kepada Allah. Saudaraku, saat engkau walaupun mungkin ada di tengah-tengah penderitaan ataupun kesepian yang begitu mendalam, mampukan mulut kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga kekuatan itu akan kita dapatkan karena Allah suka dengan orang yang mau mengucap syukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Johnson Othman Junior. Kita tahu Johnson Othman Junior, dia seorang pendeta. Dia mau melayani Tuhan dengan suaranya, karena papanya itu suaranya emas.
merdu dan digemari oleh banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi saat dia menyanyi, kritikan terus diberikan kepadanya. Akhirnya dia berbalik, okelah, saya tidak akan menyanyi. Karena suaranya tidak meniru papanya, ternyata suaranya meniru ibunya. Saudaraku, tetapi dia sebagai pendeta, okelah kalau begitu, saya mau berkhotbah. Akhirnya dia menyampaikan firman Tuhan, tetapi saat dia menyampaikan firman Tuhan pun banyak kritikan yang masuk di dalam hidupnya. Akhirnya dia pun dikeluarkan dari kependetaannya. Tetapi Johnson Ottman bukanlah orang yang putus harapan, karena dia meyakini punya Allah yang akan mengantarkannya kepada kekekalan. Tentunya dia pun akan menyertai kehidupannya, langkah demi langkahnya. Dan akhirnya dia menemukan, dia berbisnis, dan bisnisnya itu berhasil mendapatkan banyak uang untuk mendukung pelayanan. Saudaraku, saat itu tetapi Johnson Ottman belum mau berhenti. Bagaimana ini? Saya malah berbisnis. Tetapi walaupun dia berbisnis, dia bisa mendukung pelayanan terus. Tetapi akhirnya Johnson Ottman, dia menulis puisi. Saat dia menulis puisi demi puisi, banyak orang diberkati. Setiap puisi itu dibacakan, banyak orang diberkati. Setiap puisi dibacakan, banyak orang diberkati. Puisinya dibacakan, dibuat dan dibacakan, banyak orang diberkati. Saudaraku, dan akhirnya waktu dia menulis satu puisi yang berjudul Count Your Blessing, itu dibuat Johnson Ottman berupa puisi, tetapi oleh Edwin Excel diberi nada, diberi melodi. Akhirnya lagu itu, Count Your Blessing itu, menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hitung berkatmu itu menjadi lagu di berbagai dunia dan menjadi banyak berkat, memberkati banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga tentunya jikalau hidup kita mungkin sepertinya tidak dihargai, di sini tidak, di pelayanan apa tidak bisa, tidak dihargai, ataupun melakukan apapun mentok, jangan berputus harapan. Yesusmu itu adalah Yesus yang luar biasa, yang mampu mengantarkan langkah demi langkahmu. Saat engkau mau bersyukur, maka kekuatannya Tuhan itu akan engkau dapatkan. Demikian juga dengan Johnson Ottman ini. Dia memberkati banyak orang. Suatu hari seorang misionaris, dia melayani di kumpulan orang-orang sakit kusta. Dan waktu itu dia mau cuti. Dan dia mau pergi meninggalkan pelayanan itu. Maksudnya karena cuti dia akan pergi dari situ. Tetapi di situ ada perpisahan. Sebelum dia cuti ada ibadah. Dan waktu diadakan ibadah,
misionaris ini mengatakan, ayo kita akan menyanyikan lagu, tetapi siapa mau pilih lagu dan lagu apa? Ada satu ibu yang teriak dari sudut sana, yang mukanya sudah hancur karena kusta, tangan kakinya sudah tidak ada karena kusta, tubuhnya hampir hancur karena kusta. Ibu itu tetap mengatakan, kita nyanyi count your blessing, hitung berkatmu. Saudaraku, orang yang hampir hancur badannya karena penyakit kusta, dia yang menderita karena kusta, dia mampu bersyukur kepada Tuhan, bersyukur karena berkat Tuhan itu terus ada di dalam hidupnya. Walaupun saat dia sakit, walaupun dia saat menderita, walaupun dia dalam keadaan mungkin hampir hancur badannya, karena setengah dari badannya sudah memang hancur karena penyakit kusta. Saudaraku, saat lagu ini dinyanyikan, dia penuh semangat. Bahkan terus dia nyanyikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita mungkin sepertinya mempunyai masalah yang paling gede, padahal di luar sana, jikalau kita melihat, masalah mereka pasti lebih besar dari masalah kita. Mampukah kita masih bersyukur kepada Tuhan? Saat kita mensyukuri apa yang ada pada kita, jangan mensyukuri yang tidak ada. Syukurilah apa yang ada pada kita. Syukurilah apa yang ada pada kita, itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Apa yang kita rasakan pada hari ini, apa yang kita temui, masalah yang kita temui, apa yang menjadi pikiran kita kalut, apa yang menjadi kita merasa kesepian, apa yang menjadikan kita merasa tidak berharga, mulailah belajar untuk bersyukur. Karena saat kita bersyukur, maka Tuhan itu akan menyatakan kesetiaannya kepada kita. Tuhan itu akan menyatakan anugerahnya kepada kita. Hana, walaupun mungkin dia harus hidup sendiri, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Di dalam ketidakmampuannya untuk bekerja ataupun menghasilkan uang yang banyak, tetapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, marilah kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Saudara, menengok ke belakang, kita belajar pengalaman. Menatap ke depan, kita menjemput harapan. Menunduk ke bawah, kita belajar merendahkan hati. Melihat ke atas, kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita akan menyanyikan lagu ini yang dikarang oleh Johnson Oatman, yang diberi melodi oleh Edwin Excel. Hitunglah berkatmu bila topan keras melanda hidupmu. Berkat Tuhan itu tidak pernah meninggalkanmu. Kita akan nyanyikan lagu ini ya, dan kita hayati kata-katanya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu ini. Bila topan keras melanda
Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik kedua. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bersyukur ya. Kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami sungguh mengucap syukur karena kami terus boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur jikalau kami masih boleh terus memuji-muji akan Engkau. Kami bersyukur Bapa untuk bangsa kami. Engkau senantiasa terus menolong bangsa kami Tuhan, memberikan kesuburan bagi bangsa kami, sehingga kami tidak pernah kelaparan di bangsa ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Bapa karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Walaupun kami mungkin belum menikah, tetapi Tuhan berkat-Mu senantiasa terus menolong kami. Walaupun kami mungkin sudah menjadi janda, tetapi Engkau Tuhan yang terus memberikan kekuatan, keteguhan kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, walaupun kami ada dengan anak yang mungkin tidak kami harapkan, tetapi Tuhan kami sungguh mengucap syukur, karena Tuhanlah yang telah memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur jikalau kami tidak pernah kekurangan apapun di dalam Tuhan. Kami senantiasa terus melihat bahkan keselamatan yang daripada Tuhan sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur untuk saudara-saudara kami seiman. Kami bersyukur Bapa, biarlah kami semuanya boleh mensyukuri, baik itu yang mungkin yang berpandai untuk memainkan musik. Kami bersyukur Tuhan untuk orang-orang yang jemaat-Mu Tuhan yang terus mendoakan gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur Bapa untuk jemaat-Mu yang terus senantiasa mau mengatakan sesuatu yang baik untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk semua hal yang ada di dalam hidup kami, karena Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami. Kami sungguh mengucap syukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, saya serahkan Tuhan. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita telah mendengarkan mengucap syukurlah senantiasa. Mari kita belajar untuk bisa mengucap syukur. Terima kasih Mbak Dia yang telah menyampaikan firman. Biar kiranya berkat kemurahan Allah menyertai kita sekalian. Mengucap syukur saudara sekalian, hari ini adalah minggu ini adalah satu minggu terakhir sebelum tahun kita habis, ya. Karena itu saudara sekalian, mengucap syukur, sudah berapa bulan kita lockdown, pakai masker terus di rumah terus,
anak-anak sekolah di rumah terus, tetapi kita mengucap syukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk eksis dan kita ada di dalam keadaan baik. Saudara, minggu depan kita akan merayakan Natal, tapi sebelumnya kita menaikkan doa syafaat dan dengarkan pengumuman lebih detail. Kita akan nyanyi lagi nyanyian tadi, Count Your Blessing, hitung berkatmu, dan kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, tipis daya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan Tuhan, mari hitunglah, niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, berkat Tuhan, mari hitunglah, kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, berkat Tuhan, mari hitunglah, kau dan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Puji Tuhan, kalau kita bisa menghitung berkat Tuhan, maka kita akan selalu bersyukur. Bukan hanya berupa uang, tapi kesehatan kita, waktu kita, ya, keadaan baik, hati kita yang bisa bergembira, itu semua adalah anugerah Tuhan. Saudara sekalian, tahun ini kita juga akan tutup GUP Muara Karang dengan ucapan syukur nanti pada hari Natal yang dirayakan pada tanggal 27. Kita adakannya jam 9 pagi. Ya, Natalannya pagi. Jam 9 pagi kita Natalan. Disiarkan secara online. Yang saudara yang di rumah mau tetap mengikuti ibadah lewat online silahkan, tetapi kalau yang mau datang ke gereja ada 40 seat yang disediakan, ya. Tetap kita berjauhan satu dengan yang lain, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap ditembak dengan peluru, tetapi dilihat temperaturnya, ya saudara. 40 seat, silahkan saudara yang mau hadir memberitahukan mungkin supaya bisa tidak kekurangan tempat. Selain Natal yang kita akan hadapi, saudara sekalian masih diberikan kesempatan memberikan persembahan Natal. Persembahan Natal ini kita tutup mungkin dalam minggu ini, ya, sebelum perayaan Natal. Natal akan kita
upayakan memberikan satu kenang-kenangan nanti, dan tentu kenang-kenangannya akan diberikan bagi mereka yang daftar, karena kenang-kenangannya ini akan dibuat secara terbatas, tidak berlebihan, tidak kurang, ya. Yang kedua, saudara, kita akan menyaksikan perayaan Natal yang sederhana, ya saudara. Segalanya yang bisa disiarkan secara online juga, supaya saudara kita yang di rumah bisa mengikutinya. Yang ketiga, saudara, kita akan meresmikan pembangunan gereja yang di Sirombu. Hari ini posisinya 99% selesai. Cuma tinggal beberapa ubin yang belum dipasang karena baru bongkar steger. Minggu depan diresmikan penggunaannya, ya, diserah terimakan kepada Jemaat Sirombu dan kepada wilayah 12 Nias. Ini luar biasa, saudara, pembangunan gereja ini betul-betul berkat bagi GUP Muara Karang. Yang kedua, yang berikutnya adalah kita juga mengucap syukur karena pada tahun ini Tuhan juga berikan kita tanah di Sintang, untuk GUP di Sintang. Ya, saudara, kita dapat berkat tapi jauh-jauh semua, ya. Di Sintang dapat sumbangan tanah dari Pemda, saudara, 0,5 hektar. Luar biasa, ya. Luar biasa. Gereja kita di sana kecil, tetapi diberi oleh Pemda tanah 0,5 hektar yang kita akan gunakan ke depan sebagai gereja yang permanen dan untuk pangkalan misi. Pangkalan misi ini adalah tempat di mana kita akan melakukan sesuatu usaha, dan usaha ini hasilnya akan digunakan untuk mengembangkan misi. Misi di mana saja, termasuk misi di Sintang, Kalimantan Barat, dan seterusnya. 0,5 hektar, saudara, ya. Dan yang kedua, kita dapat ini gereja yang akan diresmikan ini nilainya, saudara, uang yang masuk sebagai sumbangan kira-kira 600 juta. Bahan material yang disumbangkan berupa keramik dan atap dan dinding bata ringan itu kurang lebih, saudara, saya belum bisa menafsirkan persis, 200 juta. Jadi itu gereja, saudara, nilainya kira-kira 800 juta. GUP Muara Karang tidak semua dari GUP Muara Karang. GUP Muara Karang nyumbang kecil, saudara, ya, beberapa puluh juta saja. Saudara bisa bayangkan uang datang dari Tuhan melalui person sampai kursinya, saudara, terakhir datang minggu lalu, ya, 100 kursi Citos, luar biasa. Ya, nanti akan saya bikin resume, saya akan beri foto-foto, slide supaya saudara semua lihat minggu depan. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan ini. Luar biasa. Karena itu mari kita semangat yang di Jakarta. Kita juga harus berkembang, doa, saudara, ya, doa. Karena semua adalah kuasa doa. Puji Tuhan, saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita doakan Natal, kita doakan peresmian gereja di Sirombu. Kita juga berdoa untuk perjalanan Pak Yusuf ke Demak. Karena kita tempo hari dapat sumbangan pakaian layak pakai 2 koper besar, 1 koper besar, 1 koper sedang, ya. Dapat sumbangan TV
bekas. Tetapi setelah diperbaiki 90% bisa dipakai lagi. Dan ini dibawa ke daerah. Nggak tahu Pak Yusuf mau sumbangkan ke mana nanti, di Demak dan di ya. Ada TV-TV yang agak besar, itu bisa digunakan untuk mengajar seperti begini nih, saudara ya. TV ini tapi kecilan sedikit bisa digunakan untuk mengajar sekolah minggu. Sedang dibawa oleh Pak Yusuf ke Demak hari kemarin. Kita doakan supaya perjalanannya juga baik ya. Kita jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita salurkan berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara sekalian. Ya, mari kita berdoa. Nanti saya undang Pak Pendeta Muda Vinus untuk naikkan doa syafaat. Doakan perayaan Natal kita, doakan peresmian GUP Sirombu, doakan saudara-saudara kita yang masih sakit, yang terbaring di tempat tidur. Kita berdoa juga para senior dan doakan semua saudara-saudara ya. Kita menyanyi satu nyanyian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami bersatu hati datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur bahwa setiap berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan atas hidup kami. Pun kami juga bersyukur bahwa setiap apa yang sudah kami berikan melalui persembahan, kami percaya persembahan ini boleh menjadi satu dupa yang harum. Berkat-Mu terus mengalir atas hidup jemaat-Mu, atas hidup gereja-Mu di tempat ini, dan biarlah kiranya berkat ini juga boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersehati, kami berdoa, terus menyerahkan untuk persiapan ibadah Natal di hari Minggu yang akan datang. Kami mohon terus kiranya Tuhan Yesus memberkati, supaya perayaan ataupun ibadah perayaan Natal yang secara sederhana dengan jumlah yang terbatas, dengan kehadiran anak-anak-Mu yang mereka hadir, baik mereka ada di tempat ini maupun mereka yang mengikuti secara online. Kami percaya Tuhan, berkat Natal itu mengalir atas kami, berkat Natal itu mengalir atas umat-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh merasakan damai sukacita Natal itu boleh menyertai kami. Kami mengucap syukur Tuhan, berkati para panitia, berkati juga bahwa setiap umat-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian melayani, biarlah kiranya Tuhan Engkau boleh memakai kami Bapa. Biarlah nama Tuhan dipuji, nama Tuhan disembah. Engkau yang sudah hadir, Engkau yang sudah lahir dan tinggal dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, dan terus nantiasa menyertai kami hingga sampai kesudahan zaman. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berkati gereja-Mu di tempat ini dalam ibadah Natal minggu yang akan datang. Kami juga berdoa Tuhan Yesus menyerahkan bahwa setiap kehidupan jemaat-Mu dalam setiap pergumulan mereka. Secara khusus kami berdoa buat para senior, kami berdoa menyerahkan buat Bapak Robert Jesu, kami berdoa menyerahkan buat Ibu Susan, kami berdoa menyerahkan buat Ibu Liana, Tuhan yang senantiasa menolong. Kami berdoa menyerahkan juga buat Bapak Yanuar Kosasi, Tuhan yang senantiasa menolong dan menjamahnya. Kami berdoa menyerahkan buat Ibu Ponyo, kami berdoa menyerahkan buat Om Adin, kami berdoa menyerahkan juga buat Ibu Mesyu, Ibu Sinwa, kami berdoa menyerahkan juga Bapak Liantono. Kiranya Tuhan
Tuhan Engkau melawat mereka semua. Berikan hati yang terus senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Allah Roh Kudus senantiasa menghiburkan, Allah Roh Kudus senantiasa menopang selalu, sehingga di dalam hari-hari jemaat-Mu yang ada nih Tuhan, mereka terus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau menopang mereka. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan Yesus Kristus untuk persiapan peresmian gereja Pospe yang ada di Nias Sirombu. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang sudah menyertai dari awal mulai pembangunan gereja-Mu yang ada di sana, dan Tuhan sudah memberkati begitu luar biasa. Engkau menyertai, dan kami percaya bahwasanya Engkau membela pekerjaan-Mu ya Bapa Surgawi. Engkau berkati di dalam pelaksanaan peresmian nantinya di minggu yang akan datang, sehingga gereja Pospe yang ada di Sirombu ini terus maju dan berkembang, membawa jiwa bagi Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu Bapak Nurdin di sana berserta dengan jemaat Tuhan yang ada di sana, sehingga mereka terus bahu-membahu, bergandeng tangan, bersatu di dalam iman mereka untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di sana, sehingga Nias boleh dilawat oleh Tuhan. Amin. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan terus Tuhan Engkau memberkati sehingga pembangunan yang ada ini boleh 100% selesai, dan kami percaya Tuhan senantiasa menyertainya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga, kami menyerahkan pemerintahan bangsa negara kami Indonesia yang ada ini Bapa. Terus kiranya Tuhan melawat, Tuhan Kau melihat situasi kondisi yang ada di negara kami Indonesia, caruk marutnya keadaan kondisi baik perpolitikan, bidang-bidang ekonomi. Kami berdoa Tuhan Engkau menopang bangsa ini, Engkau memampukan para pemimpin bangsa ini supaya mereka memimpin dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Tuhan mampukan Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin. Kami berdoa menyerahkan juga segenap menteri. Kami berdoa buat para kepala daerah, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Camat, Lurah, hingga RT RW. Kiranya Tuhan menopang mereka, memberikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka dapat bekerja dengan jujur. Mereka boleh dipakai Tuhan untuk membawa negeri ini penuh dengan berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan juga mampukan TNI, Polri, ABRI, baik juga dari kepolisian Tuhan, sehingga dapat mengamankan keadaan negeri kami ini Bapa, dari pihak-pihak orang yang mencoba mengganggu keamanan negeri ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan sanggup menggagalkan dari segala hal yang jahat, dan kebaikan demi kebaikan itu terjadi atas negeri kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa menyerahkan semuanya dalam campur tangan kuat kuasa pertolongan-Mu. Inilah pergumulan doa kami Bapa, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau telah mendengar doa kami. Karena kami yakin Engkau ada di sini bersama kami, dan Engkau tanggap dan mengasihi kami. Kami berdoa untuk Mbak Diah yang sudah menyampaikan firman. Biarlah kami pulang juga dengan sukacita seperti firman yang disampaikan. Tuhan memberkati kesehatan Mbak Diah, Mas Vinus, Eldia, dan memberkati pelayanannya. Bapa, kami mengucap syukur juga Tuhan, Engkau telah pakai KUP Muara Karang menjadi saluran berkat. Kami berdoa untuk Pak Pendeta Yusuf yang sedang ada di Demak saat ini. Biarlah kiranya apa yang disampaikan di sana, apa yang dibawa di sana, ke sana Tuhan, dapat memberkati jemaat Tuhan di Demak, di Rembang, Pati, dan kami juga bersyukur untuk semua yang telah Tuhan berikan, termasuk tanah yang di Sintang. Tuhan berkati supaya di sana akan ada gereja baru, di sana ada pangkalan misi, supaya di sana juga Tuhan bisa dibangun satu jemaat yang mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan telah memberikan kami sukacita, memberkati kami yang melayani, supaya pelayanan kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Natal para remaja yang sedang dipersiapkan. Natal untuk anak-anak, Tuhan memberkatinya.
Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di sini. Oh Tuhan, biarlah kiranya mereka semua juga pulang dengan sukacita, diberkati Tuhan. Segala pintu berkat dibukakan untuk mereka semua. Kesehatannya Tuhan berkati, imannya Tuhan tumbuhkan. Tuhan berkati juga sisi finansial, keluarga, anak-anaknya, cucu-cucunya, dan bahkan semua keluarga besarnya diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu, karena kami pasrah kepada Tuhan yang sumber selamat dan sumber berkat bagi kami semua. Terpuji nama Tuhan. Puji Allah Bapa, puji Allah Roh Kudus, ketikanya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita dan pikiran kita untuk menerima berkat-berkat-Nya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah kita semua, sebelum kita meninggalkan tempat kita di mana kita ada sekarang ini, terimalah anugerah-Nya Allah Bapa, kasih-Nya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang memberi kekuatan dan penghiburan kepada kita dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah telah selesai. Silakan duduk dan bersaat teduh sebelum kita meninggalkan tempat kita masing-masing.